Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita banyak mendapat berita yang mengkhawatirkan tentang perkembangan penyakit akibat virus corona dari Cina, dari Tiongkok. Sebenarnya persoalan penyebaran suatu penyakit menular ya, apalagi sudah sangat besar atau kita sebut dengan pandemi, itu bukan hal yang baru. Yang baru adalah penyakitnya, jenis penyakitnya. Dulu dunia berabad-abad tidak punya solusi pada beberapa jenis pandemi ini. Dulu ada pandemi pes, yang paling banyak itu pes. Pes itu diakibatkan oleh suatu bakteri yang dibawa oleh tikus. Ya. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ta'un. Ya. Dalam tarikh kita membaca ada beberapa sahabat besar itu seperti Mu'adz bin Jabal dan Abu Ubaidah itu wafat terkena ta'un ketika mereka berada di suatu tempat. Saudara-saudara sekalian, di antara penyakit-penyakit ini ada yang mudah sekali tersebar bersamaan dengan lalu lintas manusia. Oleh sebab itu, hingga hari ini ketika ada satu penyakit yang sangat cepat menular, biasanya tempat yang wabah itu membesar itu diisolasi ya. Seperti hari ini di Wuhan ya, suatu kota di Tiongkok itu diisolasi. Tidak semua orang bebas keluar masuk ya. Orang yang keluar masuk harus mendapat perlakuan khusus ya. Mereka diawasi dan mereka setelah keluar juga di tempat yang baru diawasi sampai 14 hari sampai ketahuan mereka aman ya. Dulu Rasulullah mengatakan bahwa orang yang berada di tempat yang sudah ada wabah, mereka dilarang keluar, dan orang dari luar dilarang masuk supaya mereka tidak menulari yang masih sehat. Namun ada juga wabah yang tidak seperti itu, tidak melalui udara ya. Ada yang lewat makanan, mungkin lebih agak berbeda ya. Nah, namun ketika kaum muslimin semakin maju, mereka membuat banyak pengamatan terhadap dunia kehidupan ya. Itu seperti dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka mengapa kalian tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Unta di sini mewakili makhluk hidup ya. Mereka memperhatikan makhluk hidup. Maka kemudian mereka mempelajari bagaimana proses sebuah penyakit bisa menyebar ya. Ada seorang alim di masa kekhalifahan Al-Ma'mun itu diminta membangun rumah sakit. Apa yang dia lakukan? Dia memotong seekor kambing, kemudian dagingnya ditaruh di beberapa tempat di dalam kota Baghdad itu. Maka dia mengamati beberapa hari, dia mengamati di mana daging yang paling cepat membusuk dan mana yang paling lama bertahan. Tempat-tempat di mana daging paling lama bertahan, tidak cepat membusuk, itulah yang paling baik untuk didirikan rumah sakit. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai berabad-abad itu berbagai penyakit menular pada saat itu memang belum diketahui cara mengatasinya. Orang hanya bisa mengisolasi daerah yang terkena ya, sambil ya masih ada perlakuan untuk memberikan logistik supaya orang tidak mati kelaparan, tapi penanganannya masih tidak diketahui. Sampai akhirnya di masa Khilafah Utsmani ada sebagian ilmuwan Islam pada masa itu yang melakukan percobaan mengisolir waktu itu penyakit cacar ya, mengisolir penyakit cacar, kemudian dimasukkan ke dalam sapi ya. Nah, kemudian mereka mengamati bahwa sapi yang diberikan penyakit cacar itu setelah panas beberapa saat kemudian mereka kebal terhadap cacar ya. Maka mereka ingin mencoba pada manusia. Nah, ada seorang istri duta besar Inggris di Istanbul itu yang membawa pengetahuan itu ke Inggris ya. Di sana dia
meyakinkan orang, tapi jarang orang yang percaya dengan teori itu, ya. Apalagi teori itu dibawa dari negeri yang berseberangan ideologi dengan mereka, yakni negeri Islam. Maka model yang kemudian kita sebut dengan vaksinasi ini menunggu sampai hampir 50 tahun kemudian, ya, yakni ketika Edward Jenner akhirnya berhasil atau tertarik untuk meneruskan eksperimen itu dan kemudian berhasil menemukan vaksin cacar. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah contoh bagaimana umat Islam terdahulu itu terbuka pemikirannya untuk mengatasi berbagai penyakit dengan teknologi. Meskipun dalam Islam ada beberapa dalil yang menunjukkan bagaimana Nabi mengizinkan sahabatnya untuk mencoba menyembuhkan seseorang dengan membaca Al-Fatihah, ya, atau dengan di beberapa hadis atau beberapa ayat juga ada bagaimana madu itu bisa menjadi penyembuh, bagaimana air zam-zam bisa menjadi penyembuh, bagaimana habatus sauda bisa menjadi penyembuh. Tetapi mereka tidak berhenti di situ, ya. Mereka tidak berhenti pada pengobatan dengan madu, dengan zam-zam, dengan habatus sauda, mungkin juga dengan bekam, ya, dengan ruqyah. Tidak hanya itu, ya. Apa buktinya? Buktinya adalah 1000 tahun yang lalu banyak nama-nama besar seperti Ar-Razi, seperti Ibnu Sina, seperti Abu Qasim Az-Zahrawi, seperti Ibnu An-Nafus, itu mengembangkan teknologi-teknologi untuk mengatasi berbagai penyakit. Saya beri contoh misalnya Abu Qasim Az-Zahrawi. Abu Qasim Az-Zahrawi adalah pendiri ilmu bedah, ya. Dia menciptakan ratusan alat bedah yang sampai sekarang juga masih dipakai jenisnya itu. Termasuk diantaranya bedah katarak. Orang yang sakit mata sampai nggak bisa melihat, ya, karena katarak, itu diambil kataraknya itu. Mungkin kita bertanya, mengapa tidak cukup diberikan madu, diminumin madu sampai kataraknya lepas? Atau beri tetes mata dengan habatus sauda? Enggak semudah itu, ya, enggak semudah itu. Mereka melihat berbagai penyakit sesuai dengan sunatullahnya, ya, mereka pelajari, dan itu tidak dilarang, ya. Jadi kalau kita menghadapi kasus penyakit menular seperti virus corona akhir-akhir ini, itu umat Islam sesungguhnya memiliki bekal baik secara syar'i maupun secara histori bagaimana mereka mengatasi penyakit dengan lebih baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.